Ya. 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati iman, para pemirsa Polda PTV rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia dan nikmat-Nya yang tidak terhingga, termasuk nikmat sehat, nikmat umur, dan juga tentu saja nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjalan di atas petunjuk, di atas hidayah, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bahwa di antara nikmat yang agung yang banyak kaum muslimin tidak menyadari akan nikmat ini, yakni nikmat diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu, untuk tafakuh fiddin. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara indikator, di antara ciri tanda orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala memperoleh al-khair, memperoleh kebaikan, adalah diberikan kefakihan, kepahaman di dalam agama. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebaikan, al-khair, kebaikan yang universal, kebaikan dunia dan akhirat, maka akan diberikan kefahaman di dalam agama. Demikian juga untuk menjadi manusia yang sukses, ya. Dan sukses menurut konsep Al-Quran adalah ketika seseorang masuk ke dalam sorga. Ya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh dia telah menjadi orang yang sukses. Jadi memposisikan sorga itu sebagai terminal akhir perjalanan hidup yang panjang tanpa batas di akhirat kelak. Ya, karena ikhwati iman sekalian, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala
menciptakan manusia ini untuk selamanya. Fase demi fase, episode demi episode, dan dunia ini adalah merupakan fase yang tersingkat dibandingkan dengan fase-fase berikutnya. Apakah itu fase alam barza, fase penantian sebelum hari kebangkitan, fase berkumpul di padang mahsyar yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 4, satu hari itu setara dengan 50.000 tahun. Fase ketika dihisab, fase ketika ditimbang, kemudian fase ketika antri penyerahan catatan amal, yang ujung-ujungnya nanti hanya ada dua, apakah mau masuk ke dalam sorga atau ke neraka. Yang masuk ke dalam neraka itu ada dua golongan, ada yang masuk neraka sementara, ya selama pembersihan dosa-dosa yang dia lakukan, dan dia masih punya harapan untuk masuk sorga karena dia adalah seorang muslim atau muslimah. Dia akan masuk sorga juga kalau sudah menyelesaikan katakanlah masa-masa azab yang merupakan konsekuensi dari apa yang dia lakukan ketika masih hidup. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sorga sudah selesai. Nah, secara umum dijelaskan oleh Nabi SAW, orang yang akan mudah masuk sorga itu adalah orang yang merintis jalan menuntut ilmu. Ya. Man salaka tariqan fi talabil ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang merintis jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke sorga. Makanya ini adalah juga merupakan nikmat yang paling besar. Dan juga alhamdulillah ada dua nikmat yang sabda Nabi SAW, banyak orang-orang yang tertipu dengannya, yaitu pertama adalah nikmat sehat. Ya, kita kalau baca media sosial sekarang ini, ya, Masya Allah sangat mengerikan sekali. Ya, banyak klaster-klaster baru yang terpapar COVID-19. Apakah itu Jawa Timur atau tetangga kita di sini di Kerawang, di Bekasi, dan di tempat-tempat yang lainnya. Ya, namun ya alhamdulillah, walaupun itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita mesti bersyukur, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Dan kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit-penyakit yang membahayakan, ya, termasuk corona dan lain sebagainya. Ya. Shadaqah Rasulullah SAW, beliau mengajarkan kepada kita di antara doa yang beliau ajarkan adalah Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, dari penyakit kulit, penyakit gila. Sekarang orang yang gila juga banyak, itu bagian dari penyakit. Bahkan sekarang ini banyak orang yang gila, ya, bahkan melebihi orang gila, gitu. Gara-gara juga terjebak di dalam kesesatan. Ya, saya kemarin ketika rame-ramenya, satu sisi kita disunahkan untuk saum pada tanggal 10 Muharram, saum Asyura, yang dijanjikan akan menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Orang-orang Syiah kan justru
memperingati wafatnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, yang dikatakan bahwa pembunuhnya itu adalah Sunni. Ya, padahal kalau orang yang ngerti sejarah itu semuanya itu adalah rekayasa semuanya. Justru pembunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu itu adalah orang-orang Syiah. Dan sekarang dianggap pahlawan oleh mereka, sama dengan pembunuh sahabat yang mulia Umar bin Khattab Abu Lu'lu'ah. Yang sampai-sampai yang gilanya itu apa? Mereka antri teleponan gitu dengan Imam Husain yang sudah ada di alam kubur. Ya, apakah gila gitu? Emang bawa handphone ke sana? Mungkin ya bisa video call gitu kan. Ya sama gitu kan. Itu kesesatan yang super sesat itu. Kemudian dari penyakit lepra dan dari penyakit-penyakit yang jelek yang lainnya. Yang penyakit-penyakit yang dulu belum ada, sekarang baru bermunculan. Ya, diantaranya dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi masalah menuntut ilmu artinya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala juga yang paling agung. Ya, di samping nikmat iman Islam, nikmat di atas sunnah, nikmat menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ikhwata iman, sahabat pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW, banyak orang yang tertipu itu dengan waktu senggang, as-sihah wal farag, dengan umur yang Allah berikan. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yaitu Babul Birri Wasillah. Ya. Kalau tidak salah sekarang hadis ke 1270. Ini di dalam penomoran Syarah Bulughul Maram, yaitu Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Mungkin di kitab yang lain nomornya berbeda. Di sini nomor 1270. Ternyata di kitab saya yang ada satu di rumah juga berbeda nomornya, tidak ada masalah. Adapun dalam hadis yang ke 1270 ini berisikan 3 hal, yaitu pertanyaan seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang dosa-dosa yang terbesar. Ya. Di situ disebutkan akbarul kabair oleh para ulama, dosa-dosa besar yang paling besar. Jadi dosa besar itu banyak, tapi ada 3 dosa yang rankingnya paling tinggi. Nah, untuk apa kita mengetahui? Tentu sebagai dikatakan oleh seorang penyair bahwa kita mengetahui dosa atau keburukan bukan untuk mengikuti, tetapi untuk menjauhi. Sebab tidak sedikit orang yang tidak bisa membedakan, ya, artinya orang yang istilahnya itu terkena fitnah syubhat, tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, sehingga dia terjebak di dalam dosa. Dia tidak merasa, tidak tahu bahwa itu adalah dosa besar. Jadi ini diantara tujuannya kenapa kita harus mempelajari, atau kenapa juga dibawakan hadis seperti itu oleh pengarang kitab ini. Nah, sebab bagaimanapun kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik, ya,
hamba Allah nomor 1. Bahasa Arabnya apa itu? Hamba Allah apa? Abdurrahman, 1 Wahid. Kalau mau jadi Abdurrahman Wahid, jadi hamba Allah yang terbaik, ya karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya, untuk menjadi budaknya, karena tugas hidup kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah, langkah yang pertama adalah menjauhi berbagai macam dosa. Ya, ada sebuah dialog sebelum kita masuk ke hadis ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini ketika beliau berkumpul dengan para sahabat, kemudian Rasulullah menawarkan sesuatu yang spesial. Kenapa saya katakan sesuatu yang spesial? Biasanya kan kalau menyampaikan pesan-pesan tausiah itu umum aja gitu. Tapi ini khusus. Apa khususnya kata beliau? Man ya'khudhu anni haula'il kalimat fa ya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna. Siapa di antara kalian yang mau mengambil dari aku kalimat-kalimat ini kemudian mengamalkan, ya, atau mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkan. Para sahabat diam. Ya. Diamnya para sahabat tentu ini sikap yang baik. Karena kan sabda Rasulullah SAW, as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu bijaksana dan sedikit orang melakukannya. Atau qul khairan aw liyasmut. Berbicaralah dengan baik atau diam. Di para sahabat diam. Ya, saya berpikir mungkin takut gitu, kadung berbicara tetapi tidak sanggup untuk melaksanakan atau tidak bisa mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkan. Ya, tentu para sahabat sangat takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kabura maktan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa engkau berbicara sesuatu yang tidak kamu lakukan? Sungguh besar murka Allah kepada orang-orang yang berbicara tapi tidak melaksanakan. Ya. Dia apa istilah ini itu omdo, omong doang. Apa lagi itu? Kalau kata orang sini KKO, kalah ke omong, atau NATO, no action talk only, atau asma, apa itu asma? Ya, asma asal mangap. Jadi sifat-sifat itu tentu jauh daripada sifat-sifat para sahabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi yang terbaik. Diam. Nah, di tengah keheningan tersebut ada seorang sahabat yang bernama siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Kunyanya Abu Hurairah. Apa dia bilang? Ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Saya yang mau menerima
kalimat-kalimat tersebut saya siap mengamalkan dan siap mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkan. Seandainya tidak ada keberanian seperti itu, mungkin pesan ini tidak sampai kepada kita. Nah, lantas apa rahasianya kenapa Abu Hurairah punya keberanian yang prima dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain? Ya, ini sudah pasti adalah di antara keutamaan Abu Hurairah. Beliau yakin betul bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian daripada Islam. Karena Rasulullah SAW tidak akan berbicara kecuali berdasarkan apa yang Allah wahyukan. Dan kalau itu bagian dari agama Islam, tidak akan ada yang tidak bisa dilakukan oleh hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu diri kecuali sesuai dengan kemampuannya. Atau juga yakin sebagaimana sabda Nabi SAW, inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Makanya bagi Abu Hurairah, apalagi sekelas Abu Hurairah, kita pun yang punya keyakinan seperti itu tidak ada alasan untuk tidak menerima. Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Fa akhadha biyadi fa adda khamsan, dan Rasulullah megang tanganku. Lantas beliau menyampaikan ada 5 poin. Apa 5 poin itu? Pertama kata beliau, ittaqil maharima takun a'badan nas. Tinggalkan semua yang diharamkan. Niscaya engkau akan menjadi hamba Allah yang terbaik. Apa yang diharamkan itu? Di sini pakai bentuk jama' al-maharim. Berarti yang haram itu banyak. Orang-orang awam, ya, atau orang pada umumnya biasanya kalau dengar haram, orientasi berpikirnya itu hanya terbatas ke mamin aja, makanan dan minuman. Ternyata haram itu banyak. Ada yang haram dimakan. Contoh seperti daging babi, bangkai, apalagi darah, sembelihan yang tidak karena Allah. Tambah lagi dalam hadis, binatang yang bertaring, burung yang punya kuku yang mencengkram, dan lain sebagainya. Itu yang haram dimakan, hanya sedikit. Yang halal itu tidak terhitung jumlahnya. Tapi orang milih yang sedikit daripada yang banyak. Kemudian yang haram diminum hanya 1, khamr, minuman keras. Ya, dan teman-temannya. Khamrnya cuma 1, temannya banyak. Apa aja tuh? Apa gol? Topi miring. Apalagi whisky, Jenever dan lain sebagainya, itu teman-temannya yang banyak. Apalagi ini itu yang haram diminum. Ada yang haram dilihat, apa? Aurat, haram dilihat dan diperlihatkan. Itu kan. Ya, Rasulullah hanya membolehkan melihat sekali, selebihnya dosa. Ini saya sekali Ustaz, tapi lama. Sekalian itu. Jadi cari helah ya, cari pembenaran. Nah, itu yang sekarang sangat berat sekali gitu kan.
sangat berat sekali untuk menghindari yang haram dilihat dan diperlihatkan. Ini pada wanita-wanita muslimah makanya harus menutup aurat. Ya, karena memperlihatkan aurat itu bukan saja kemungkaran yang biasa, tetapi termasuk fahisyah. Fahisyah itu adalah pelanggaran yang bisa mengakibatkan pelanggaran lanjutan. Pelanggaran yang bisa melibatkan minimal 2 orang. Ya, seperti judi, zina, memperlihatkan aurat. Jadi yang membuka aurat dosa, yang melihat juga dosa. Ya. Kata Ustadz tetangga itu mengatakan apa? Dilihat dosa, enggak dilihat apa gitu. Nah, itu apa namanya? Ya itu memang kenyataan seperti itulah gitu. Ya, kita pagi-pagi mau olahraga, baru keluar saja sudah astagfirullah. Ya, balik badan innalillahi. Belok ke kanan la haula wala quwata. Ke kiri iya, akhirnya alhamdulillah. Apa namanya? Itu menggambarkan betapa orang sulitnya menghindari hal yang diharamkan. Ya. Jadi bagaimana caranya ya gondul basor, menundukkan pandangan. Tuh, apalagi yang suka nongkrong-nongkrong di situ tuh. Jadi, ada yang haram dilihat dan diperlihatkan, ada yang haram dikerjakan, ya, seperti mencuri, menipu, ya banyak itu. Termasuk ada yang haram dikerjakan tetapi orang merasa bangga. Orang merasa bahwa itu adalah merupakan bagian dari pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itu melaksanakan ibadah tanpa perintah. Itu juga haram. Jumhurul ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa asal pokok ibadah itu haram, butlan, batil, mamnu, dilarang. Hatta yaqumad dalil alal amri, sampai tegaknya dalil yang memerintahkan. Di banyak orang-orang yang bangga melaksanakan ibadah tanpa perintah. Ya, apalagi sekarang kita lihat, masya Allah ya. Umpamanya sholat, ibadah yang paling penting. Sholat adalah ibadah yang pertama kali diperintahkan sebelum yang lainnya. Sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di akhirat nanti. Sholat merupakan